Gadis itu tidak sengaja menyalakan komputer sahabatnya laki-laki. Dia menemukan bahwa komputer itu memiliki banyak file gambar dirinya. Di atas diklasifikasikan dengan jelas. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Foto-foto selama 10 tahun terakhir ini ada tepat di depannya. Dia memikirkan kembali beberapa hari yang lalu, Sun Woo datang ke rumahnya sebagai tamu. Eng Su mabuk dan memeluknya untuk tidur. Pagi berikutnya, dia melamun mendengar kata-kata Sun Woo. Aku benar-benar akan menjadi gila. Sampai Eng Su pergi ke kamar kecil. Dia masih menebak arti kalimat itu. Melihat dua sikat gigi di cangkir. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia tinggal bersama pacarnya. Saat ini Eng Su tiba-tiba tersadar. Ternyata sang sahabat yang bersamanya selama 20 tahun. Dia diam-diam mencintainya. Eng Su adalah penulis lagu anonim. Baru-baru ini, lirik yang ditulisnya berulang kali ditolak. Alasannya rasa sentimennya terlalu dangkal. Orang yang cantik seperti dia, tapi belum pernah mengalami rasa patah hati, cinta tak berbalas dan sakitnya cinta. Namun, Sun Woo yang seorang fotografer, sangatlah berbeda. Perasaan menyakitkan itu. Tidak ada yang lebih mengertinya daripada dirinya sendiri. Hari itu Eng Su membawanya ke pub yang sering dia kunjungi. Mulai mengeluh tentang apa yang disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Melihat Sun Woo sepertinya sangat mengerti tentang cinta secara rahasia. Eng Su menemukan apa yang tidak biasa. Tanya dia apakah dia naksir seseorang. Siapa namanya? Jennifer, Sofia, Elizabeth, apa lagi? Itulah Jennifer. Mereka terus berbicara, di luar jendela turun salju. Eng Su berharap Sun Woo akan bersamanya dalam 2 minggu ini. Untuk membantunya menulis lirik. Meskipun Sun Woo adalah seorang fotografer. Tapi dia punya rahasia masa lalu sebagai seorang cinta secara rahasia. Dia bisa menutupi kekurangan Eng Su. Dalam perjalanan membawa pulang Eng Su, ada pengendara motor lewat dari samping. Sun Woo segera menariknya kembali ke sisinya. Sambil mengomeli Eng Su karena terlalu berisik seperti ibu tua. Dia melepas syal dan memakainya pada Eng Su. Eng Su mendorongnya untuk mengaku pada Jennifer. Selama dia jujur pada dirinya sendiri, dia akan berhasil mengambil gambar yang tulus. Melihatnya karena tidak mengerti cinta rahasia, sehingga tidak bisa menulis lirik. Sun Woo, itu tidak sebesar gitu. Jika dia menolakmu, datang dan temukan aku. Menemukanmu. Ya, sebagai seorang sahabatmu selama 20 tahun, aku akan mengajakmu untuk minum. Eng Su berbaring dengan nyaman di sofa. Dan kirimkan Sun Woo fotonya memakai topeng. Kebersamaan seperti ini tidak ada bedanya dengan sepasang kekasih. Sun Woo kembali ke kantor. Dia bahkan tidak melihat gambar-gambar di dinding. Dia membolak-balik foto yang dia ambil untuk Eng Su hari ini. Mengingat 4 tahun yang lalu, ia mengikuti kontes foto. Tanggal pengumuman hasil. Eng Su dengan percaya diri menyeretnya ke pub untuk memberi selamat padanya. Pikir dia pasti akan memenangkan hadiah pertama. Tapi setelah ada hasilnya, dia hanya berada di posisi kedua. Eng Su merasa ini tidak ilmiah. Dalam hatinya, foto yang diambil oleh Sun Woo adalah yang terindah di dunia. Dia diam saja dan mengeluarkan ponselnya. Bermaksud memanggil penyelenggara untuk mengadu. Dan menyemangati Sun Woo jangan putus asa. Mari kita berusaha lebih keras di masa depan. Hasil akhirnya dialah yang paling sedih. Karena dia baru saja putus dengan bajingan. Bibi dan paman menasihatinya untuk tidak mencari kekasih sembarangan. Orang yang dia cari tampan tapi tidak setampan Sun Woo. Tidak sebaik Sun Woo. Dia dan Sun Woo sudah lama saling kenal. Atau haruskah dia memulai hubungan cinta dengan Sun Woo? Tapi Eng Su langsung menolak. Karena kami benar-benar tidak bisa berpisah. Jika ingin bersama selamanya, kita harus berteman selamanya. Berpisah dengan pacar itu sangat menyedihkan. Jika berkencan dengan Sun Woo dan putus, bagaimana dia bisa hidup lagi? Kita tidak akan pernah berpisah. Karena itu, Sun Woo tidak pernah memiliki keberanian untuk mengaku perasaannya terhadap Eng Su.
Hanya bisa diam-diam melihat foto-foto Eng Su selama malam yang tak terhitung jumlahnya. Hari itu Eng Su belum bangun. Sun Woo membawa koper ke rumahnya. Masuk ke karpetnya, berbaring di sofa. Menunjukkan wajah polos. "Kamu benar-benar membutuhkanku kan? Selamat datang, asistenku." Hal pertama yang harus dilakukan sebagai asisten. Inilah pembersihan kandang hewan Eng Su. Mencuci piring yang bertumpuk. Membersihkan spray yang penuh debu. Menangani tas makanan ringan di mana saja. Untuknya, dengan bantuan Sun Woo, Eng Su akhirnya bisa makan makanan panas. Baru-baru ini, Eng Su samar-samar melihat awal dari sebuah hubungan baru. Dia naksir seorang penulis lagu. Terkadang dia mengeluarkan ponselnya. Temukan titik temu di platform sosial. Sun Woo diam-diam minum. Dia tidak ingin berbicara dengannya. Setelah makan malam, Eng Su berbaring di ruang tamu. Sun Woo takut dia masuk angin. Jadi dia tutupnya dengan selimut, lalu berbaring di sampingnya seolah ada yang menyuruhnya. Seperti itu Sun Woo diam-diam menatap Eng Su sepanjang malam. Hanya di saat seperti ini, cintanya yang penuh gairah berani meluap dari mata. Setelah saling memandang di pagi hari, keduanya sangat malu tentang pelukan tadi malam. Mereka diam-diam menemukan topik untuk menghindarinya. "Pagi-pagi ini dingin sekali." "Ya, dingin sekali, aku hampir mati kedinginan." "Ya, itu karena kita terlalu kedinginan. Jadi secara insting mencari sumber panas yang hangat. Seperti bunga matahari." "Itu benar, itu naluri bertahan hidup. Terima kasih, bergantung padamu aku tidak mati kedinginan." Hampir 20 tahun bersama. Mereka segera menjadi bagian integral dari kehidupan satu sama lain. Hari itu pembuat musik mencari Eng Su untuk membicarakan pekerjaan. Dia memberi Eng Su sebotol jus jeruk seperti terakhir kali. Sun Woo langsung merebutnya. Gantinya menjadi jus blueberry untuk Eng Su. Dia juga dengan sengaja mengatakan bahwa Eng Su paling membenci jeruk. Di hadapan cinta, seorang pria, tidak peduli seberapa dewasanya dia, sangat kekanak-kanakan. Si penulis lagu sangat sensitif. Dia mengerti tindakan kecil Sun Woo. Sebelum pergi, dia berbicara dengan penuh maksud pada Eng Su. "Jika kamu tidak mengerti perasaan cinta secara rahasia, maka kamu bisa tanya teman sebelahku." Dalam perjalanan pulang, Eng Su menganggap Sun Woo konyol. Jadi dia tinggalkannya di tengah jalan. 2 jam kemudian, dia membawa hadiah lagi untuk berdamai dengan Sun Woo. Dia berencana untuk memasak sendiri malam ini, untuk menenangkan hati Sun Woo yang terluka. Hasilnya, sepulang rumah, dia sangat ketakutan saat melihat ibunya berkunjung ke rumahnya. Sang ibu merasa ada suatu antara mereka berdua. Jadi dia meramal tarot. Biarkan Sun Woo menarik 3 kartu. Sun Woo sudah memiliki seseorang yang disukainya. Adalah cinta yang murni dan sangat tulus. Dan orang ini adalah putrinya. Dia juga memberikan kartu tarot itu pada Sun Woo sebelum dia pergi. Keesokan harinya keduanya membuat lagu yang sama. Nonton film bersama. Lakukan hal-hal kecil dan asmara. Suatu malam saat Sun Woo sedang mandi, agennya menelepon. Katanya ada dokumen di komputer Sun Woo yang diperlukan sekarang. Jadi meminta Eng Su untuk mengirimkannya kepadanya sekarang. Baru sekarang Eng Su mengetahuinya. Setiap foto yang Sun Woo ambil dirinya, semua disimpan di komputernya. Ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, dia juga menulis lagu untuk persahabatan mereka. Saat itu Eng Su serius membaca. Sun Woo menatapnya dengan sabar, lalu tidak tahan untuk mengabadikan momen indah ini. "Kamu ambil foto untukku kan?" "Bukan. Aku yakin. Aku mengambil buku catatan." "Jelas kamu mengambil fotoku. Ambillah foto yang lain untukku. Aku memberimu ini karena suatu alasan. Dengar, kamu harus menggunakan ini untuk memotretku nanti." Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Sun Woo berdiri di depan kesempatan berharga. Fotografer internasional terkenal menghargai potensinya.
Ajak dia pergi ke luar negeri untuk berfoto. Kombinasi ini cukup membuat Sunwoo terkenal. Sayangnya, minggu ini harus diatur untuk ke luar negeri. Di saat yang sama, Eunsu juga bersinar di bidang penulisan lirik. Dia menulis lagu untuk bintang top. Tapi dia belum membagikan kabar baik ini dengan Sunwoo. Sejak merasakan hati Sunwoo, dia belum siap berteman menjadi kekasih. Bahkan tak berani membayangkan setelah mereka putus, mereka berdua akan menjadi orang asing. Untuk menghindari akhir seperti itu, dia memilih untuk tidak memulainya. Baru masuk rumah Sunwoo menyambutnya dengan bunga. Dia sebelumnya mendorong Sunwoo untuk mengaku kepada Jennifer. Hal itu membuat Sunwoo marah. Tapi sekarang Sunwoo memutuskan mengaku pada Jennifer, yang telah dia jatuh cinta selama lebih dari 8 tahun atau bahkan lebih lama. Di depan perasaannya, Eunsu mundur. Dia tahu Jennifer yang disebut Sunwoo. Sebenarnya pada hari kedua dia tidak memakan sandwich yang disiapkan Sunwoo. Saat melarikan diri untuk bekerja, langsung ditangkap Sunwoo. Sunwoo menemukan banyak alat. Berniat memperbaiki sepeda yang akan dibuang Eunsu. Dia ragu-ragu bertanya pada Eunsu jam berapa pulang di malam hari. Tapi hanya setengah kata. Eunsu menggunakan alasan kerja untuk menghindari. Dia sendirian tunggu di rumah. Kadang-kadang melihat jam di belakang. Sudah lebih dari 11 jam, Eunsu masih belum pulang. Jadi dia ke perusahaan untuk menjemputnya. Tapi melihat Eunsu dan komposer yang dia sukai ada di pub di lantai bawah. Dia menemukan alasan untuk duduk di dalam pub itu. Pesaing cinta saling bertemu. Mata keduanya merah. Si produser tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahnya. Sunwoo dengan gugup mengambil botol wine. Lihat produser mengambil handuk yang dijatuhkan Eunsu ke lantai. Dia secara khusus menyebutkan pengakuannya kepada Eunsu. Sunwoo tidak membalas. Ambil saja sebotol anggur merah di atas meja. Ajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Apakah ini enak? Oke, hadiah bagus. Ini Pinot Noir Prancis dengan alkohol moderat. Eunsu mau minum ini? Ya, dia cukup menikmatinya. Dengan gitu, Sunwoo sudah tahu jawabannya. Sebelumnya Eunsu mengatakan bahwa dia tidak suka minum anggur merah. Karena minum akan membuatnya pusing. Tapi jika itu yang Eunsu inginkan, maka dia akan mendukungnya. Jadi dia berinisiatif mundur. Biarkan si produser membawa pulang Eunsu. Rumah tanpa Sunwoo terlihat sangat sepi. Eunsu masih memegang syal menunggu di depan pintu. Kata-kata Sunwoo terus terngiang di kepalanya. Apakah aku benar-benar harus mengakui perasaanku padanya? Ya, aku akan mengaku padanya. Sunwoo tidak kembali sepanjang malam. Teleponnya mati. Juga tidak ditemukan di kantor. Hanya diketahui dari mulut manajer Eunsu bahwa Sunwoo akan segera berkeliling Eropa. Itu hal yang baik. Tapi hatinya hancur. Sebelum pergi, Sunwoo memperbaiki sepedanya. Dia menggunakan sepeda ini untuk mengajari Eunsu cara mengendarai sepeda. Ini adalah satu hal yang terisi kenangan keduanya. Jadi dia gak mau buang. Dia sengaja tidak mengecat kursi belakang. Disinilah dia mendukungnya. Dia harus menyimpannya agar setiap kali Eunsu melihatnya, dia memikirkannya. Eunsu agak bingung. Dia takut kalimat selanjutnya adalah pengakuan cinta Sunwoo. Dia menggunakan nama teman untuk memperjelas hubungan mereka. Dia tidak perlu katanya. Sunwoo juga kembali ke posisinya sebagai seorang sahabat. Karena dia tidak ingin membuat Eunsu tidak nyaman. Bolehkah giliran berkata aku sekarang? Eunsu, hati-hati. Senin pagi. Eunsu membawa Sunwoo ke pintu. Sunwoo mulai mengeluh lagi. Katakan padanya untuk makan tepat waktu dan tetap aman. Hati-hati, tunggu aku kembali dan bermain. Semuanya masih sama seperti hari Sunwoo mendaftar wajib militer 8 tahun yang lalu. Eunsu berpura-pura nyaman mengucapkan selamat tinggal. Tapi ditarik oleh Sunwoo. Astaga, aku takut. Hati-hati,
tunggu aku kembali dan bermain. Sunwoo sudah setengah jalan. Tiba-tiba hujan deras. Dia khawatir Engsu tidak punya payung. Secara khusus kembali ke restoran Engsu bekerja paruh waktu. Dan menemukan Engsu duduk di kursi sambil menangis sejadi-jadinya. Setelah Sunwoo pergi, karir Engsu juga di jalur yang benar. Dia menjadi penulis lagu yang mumpuni. Hari-hari tanpa Sunwoo, dia selalu merasa dunia kosong. Lokasi syuting Sunwoo sangat terpencil. Tidak dapat dihubungi adalah hal yang normal. Ketika telepon berdering, Engsu dengan senang hati menerima panggilan itu. Sayangnya bukan dari Sunwoo. Si produser secara khusus mengundang Engsu di jendela restoran kelas atas. Pencahayaan indah dan suasana berkabut. Sangat cocok untuk pengakuan. Tapi pikiran Engsu tidak tertuju pada si produser. Dari awal dia tidak suka anggur merah. Si produser tiba-tiba mengerti. Meskipun ditolak sangat menyebalkan. Tapi dia tetap menghormati keinginan Engsu. Pulang ke rumah, melihat pria di belakang lemari. Engsu mengira Sunwoo telah kembali. Setelah melihat jelas itu ibunya, dia tiba-tiba merasa kecewa. Saat melihat kartu tarot, kartu terakhir yang dia tarik, mirip dengan kartu yang ditarik Sunwoo. Sepertinya mengacu pada seseorang yang jauh. Ibumu sedang menipumu. Apa? Dia seorang yang dekat dengan matamu, sangat menawan. Engsu tidak bisa mengirim kalimat "aku merindukanmu". Dia bermain dengan boneka peninggalan Sunwoo. Tiba-tiba menemukan sekalung di saku belakangnya. Ada juga selembar kertasnya. Berharap setiap menit dan detik dalam hidupmu memilikiku di sisimu. Hari berikutnya saat pergi kerja, Engsu tidak sengaja bertemu Sunwoo di toko bunga. Ini bukan ilusi. Tapi Sunwoo benar-benar pulang. Sayangnya Engsu masih belum nekat mengungkapkan isi hatinya. Namun, fase stagnasi hubungan seringkali membutuhkan pengaruh eksternal. Sunwoo punya asisten wanita cantik. Sepertinya hubungan keduanya sangat dekat. Malam itu Engsu mengganti 108 baju. Bawa makanan ke studio untuk makan malam. Dia sengaja mengguncang jaketnya untuk membuat keributan. Tapi Sunwoo berbagi komputer dengan asisten wanitanya. Keduanya bahkan tertawa dan berbicara. Dan mengabaikannya. Dia mengutak-atik kamera di atas meja dengan bosan. Dan dihentikan oleh asisten wanita. "Kak, kameranya mahal. Menyentuh dapat merusaknya, dapatkah Kak mengembalikannya ke tempatnya?" "Jangan, itu sangat mahal." Engsu meletakkan kamera dan mengeluarkan filmnya. Tapi dihentikan lagi oleh asisten wanita. Engsu mulai merasa tidak nyaman. Kantor tempat kerjanya, sudah berkali-kali dia masuk. Pertama kali dia merasa seperti orang tambahan. Selesai makan, dia mendengar suara dari asisten wanita dari jarak jauh. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang mobil. Sang asisten wanita mengaku cintanya pada Sunwoo. Tapi jawabannya selalu tidak. Dia tahu Engsu bersembunyi di balik mobil. Jadi panggilnya dan bawa dia pulang. "Ayo berkencan, Sunwoo. Kamu mau terima atau tolak?" Gimana jawabnya? Tentu saja menolak, apalagi yang harus dikatakan. Engsu yang mengatakan bahwa dia tidak ingin berpisah dengannya. Jadi mereka akan berteman seumur hidup. Sunwoo menuruti keinginannya. Tapi Engsu tidak bahagia. Saat bersepeda di luar, Sunwoo mendukung sepedanya. Ajari dia untuk memperhatikan saat bersepeda. Di malam bersalju, dia akhirnya mengambil keputusan. Beritahu Sunwoo perasaan jujur di hatinya. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Sunwoo. Diam untuk sementara. Sunwoo menjawabnya. "Tolong tetaplah di sisiku selamanya, aku mencintaimu." Mulai sekarang mereka bukan lagi teman. 20 tahun persahabatan mereka juga akan berakhir. Karena yang menggantikannya adalah cinta.